Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita melanjutkan pembahasan yang kemarin ya. Kita akan membahas tentang alkena dan alkuna. Oke, senyawa alkena banyak sekali contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah ini, tas plastik ya. Kalian tentu banyak menggunakannya dan ini merupakan salah satu limbah yang paling besar ya, limbah plastik yang paling banyak. Nah, ini merupakan polietena. Yang kedua, nah kalian kalau berkegiatan pramuka pasti menggunakan ini ya. Ini adalah polipropena. Nah, kalau memasak di rumah yang putri-putri pasti suka pakai ini, teflon ya, atau biasa dikenal dengan tetrafluoroetena. Ini contoh-contoh dari senyawa alkena. Kalian bisa mencari contoh-contoh lainnya. Banyak sekali di sekitar kita. Silakan ditulis sendiri di buku catatan masing-masing. Rumus umum alkena adalah CnH2n. Maka mari kita lengkapi deret homolog dari alkena. Kalian masih ingat kan deret homolog itu apa? Ya, hati-hati ya. Jangan lupa deret homolog adalah deret dari senyawa hidrokarbon yang berbeda CH2. Hati-hati ya. Kita lihat nama, rumus molekul, dan rumus struktur. Ibu punya 3 kolom. Nanti Ibu berikan contohnya, kalian lengkapi sendiri. Yang pertama adalah etena. Etena, berarti C-nya 2. Rumus molekulnya CnH2n, maka C2H4. Rumus strukturnya CH2CH2. Yang berikutnya, propena. Prop, C-nya 3, maka H-nya 3 kali 2. C3H6, rumus strukturnya CH2 rangkap 2 CH2 CH3 tertunggal ya yang ujung. Nah, ini kalian lengkapi ya yang titik-titik yang Ibu berikan ya. Nah, karena ini adalah bahan ajar interaktif, jadi sekalian harus ikut aktif untuk mengerjakan. C4H8. C4 apa? But, betul. But, maka namanya jadi butena. Jadi tinggal mengganti akhiran ana menjadi akhiran ena. Rumus strukturnya CH2, C rangkap 2, CH, CH2, CH3. Perhatikan ini ikatan rangkapnya semua Ibu letakkan di C yang ujung ya. Kalian bisa memindah-mindah sesuai dengan keinginan kalian. Nanti kalau kita sudah belajar tata nama, kalian bisa tahu perbedaannya. Sementara lengkapi dulu deret homolog ini ya. Kemudian tata namanya. Nah, kita mulai masuk ke tata nama. Rantai induk harus mengandung ikatan rangkap 2. Hati-hati. Penomeran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2. Untuk rantai lurus namanya nomor ikatan rangkap, kemudian nama dari alkenanya. Contoh, perhatikan Ibu punya nih gambar seperti ini. Kira-kira nomornya dari mana? Ujung kiri atau ujung kanan? Nah, kita lihat. Karena ikatan rangkap ada di C yang paling kiri, maka nomornya mulai dari kiri. 1, 2, 3, 4. Ikatan rangkap 2-nya ada di C nomor 1, maka namanya jadi 1 butena. Contoh yang kedua, Ibu punya C sebanyak 5, ada ikatan rangkap 2 di tengah-tengah di sini. Nah, di C yang nomor 2 dan 3 ya, maka nomornya dari mana? Kiri atau kanan? Dari kanan, maka kita beri nomor sekarang. Nah, namanya jadi 2 pentena, karena 5 ya, pen ditambah akhiran ena. Contoh selanjutnya, silakan kalian coba. Kira-kira nomornya dari mana ya? Ya, betul. Nomornya dari ujung sebelah kiri. Karena ikatan rangkapnya lebih dekat ke yang sebelah kiri. Kalau di kiri 1, 2, 3,
ketemu ikatan rangkap. Kalau dari kanan 1, 2, 3, 4 baru ketemu ikatan rangkap. Maka nomornya dari kiri. Nah, perhatikan baik-baik ya. Namanya adalah jadi 3 pentena. Bisa dipahami? Sekarang kita lihat bagaimana kalau yang bercabang. Yang pertama aturannya rantai induk pada alkena rantai karbon yang mengandung ikatan rangkap 2. C rangkap 2. Nama rantai induk berasal dari nama alkana, anaknya diganti dengan ena. Tadi Ibu sudah menjelaskan sama ya dengan yang rantai lurus. Penomorannya dimulai dari salah satu ujung rantai induk yang dekat dengan ikatan rangkap, sehingga ikatan rangkapnya mendapat nomor yang terkecil. Hati-hati ya. Nah, contohnya ini, perhatikan baik-baik. Nah, yang sebelah kiri itu contoh yang benar. 2 heksena. Nah, yang sebelah kanan ini contoh yang salah. Nomornya dari sebelah kanan jadi 4 heksena. Nah, kalau 4 heksena kan nggak bisa ya. Nah, ini silakan kalian kerjakan ya di buku catatannya. Nanti kita bahas pada saat kita melakukan pembelajaran sinkronus pekan depan. Oke, yang ketiga untuk yang rantai induknya dimulai dari nomor C yang pertama yang terikat dengan C rangkap 2, diikuti dengan tanda strip, kemudian dengan nama rantai induk ini ya. Tadi lebih detailnya, jadi kalau ini namanya 2 strip butena, 2 pentena, begitu ya, tergantung dari letaknya. Untuk yang ada cabangnya, jika terdapat cabang gugus alkil itu CnH2n plus 1. Hati-hati ya, alkil itu alkana yang satu atom hanya hilang, sehingga dia tidak bisa berdiri sendiri, dia sebagai cabang. Nah, perhatikan ini contohnya baik-baik ya dari Ibu ya. Yang sebelah kiri dulu, kita lihat Ibu sudah memberi nomor yang warna merah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di nomor 3 atas ada cabang metil, ini CH3, alkil C-nya 1, met, alkil tinggal ditambahin il, metil. Ini juga metil. Tadi kan alkil itu CnH2n plus 1. Nah, kalau C-nya 1 maka H-nya 3. Nah, namanya jadi bagaimana, Bu? Nah, perhatikan baik-baik. Rantai induknya kan 2 pentena. Gugus alkilnya ada metil di nomor 3 atas dan bawah ya, maka namanya jadi 33 dimetil 2 pentena. Nah, yang sebelah kanan selamat mencoba. Hati-hati, ini sudah Bu Naning beri nomor dengan warna merah. Cari yang terpanjang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terpanjangnya 6. Berarti induknya adalah 2 heksena. Nah, nanti kalian tulis sendiri di sini 2 heksena. Gugus alkilnya di nomor 3 ada cabang C-nya 2 etil. Di nomor 4 ada cabang C1 metil ya. Jadi namanya 3 etil, 4 metil, 2 heksena. Silakan dicoba ya di rumah ya. Nah, selanjutnya kita lihat ini kalian silakan memberi nama sendiri. Harus dikerjakan ya di buku catatan masing-masing. Nah, dari contoh yang dikemukakan di atas, maka pengertian alkena dapat kita simpulkan apa ya? Alkena adalah hidrokarbon alifatik tak jenuh dengan minimal 1 ikatan rangkap 2 CC. Nah,
Senyawa yang memiliki dua ikatan rangkap, ini disebut diena. Kalau ikatan rangkap duanya ada dua ya, diena. Oke, sampai sini tentang alkena. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Yang selanjutnya adalah alkuna. Seperti halnya alkena, alkunya banyak sekali contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah kegiatan apakah itu? Mengelas. Mengelas itu menggunakan senyawa alkuna, yaitu gas asetilen atau biasa dikenal dengan nama etuna ya. Nah, ini kalsium karbida juga digunakan untuk mengelas, untuk memasakkan buah-buahan yang belum terlalu masak bisa pakai ini ya, kalsium karbida. Nah, ini keduanya sama-sama nanti menghasilkan etuna ya. Oke, ini contoh dari senyawa alkuna. Wah, nih ya, perhatikan. Ini tadi yang banyak kita temui di kehidupan sehari-hari ya. Etuna, C-nya 2, ada ikatan rangkap 3, 1 buah ikatan rangkap 3. Kemudian ini 1, 2, 3, C-nya ada 3. Prop, hati-hati, ada ikatan rangkap 3, berarti propuna. Nah, jadi kalau alkuna, ananya diganti dengan una. Nah, begitu ya. Kemudian yang contoh nomor 3, 1, 2, 3, 4. 4 jadi butuna. Nah, begitu saja. Tinggal mengganti ana menjadi una. Jadi kalian tidak boleh lupa C1 minimal sampai C10 harus dihafalkan ya. Nah, ini rumus molekulnya. Nanti kalian bisa lengkapi ya yang Ibu berikan ini. Tadi sudah kita bahas, ini C2, H-nya 2. Ini C3, H-nya berapa? 4. Nah, dan seterusnya. Dari sini kalian bisa menemukan rumus umum dari alkuna, yaitu CnH2n minus 2. Oke, nanti dilengkapi. Tadi rumus umumnya CnH2n minus 2 ya. Senyawa alifatik tak jenuh yang mengandung ikatan rangkap 3. Aduh, ini gambar C-nya bergeser ya, nanti tinggal dipindahkan ke sini ya rangkap 3-nya, mohon maaf. Kalau C-nya 2 tadi sudah kita bahas, etuna namanya. Kalau C-nya 3 propuna. Kalau C-nya 4 butuna dan seterusnya. Kalian coba membuat deret homolog sendiri ya. Bisa kalian buat masing-masing ya. Untuk C-nya 5 itu namanya pentuna dan seterusnya. Silakan diselesaikan sendiri deret homolognya. Nah, sekarang tata namanya sama seperti alkena, alkuna, rantai induknya harus mengandung ikatan rangkap 3. Penomeran dimulai dari ujung yang dekat dengan ikatan rangkap. Sama ya nak ya. Nah, yang ini 1 butuna, yang ini jadi 2. Ya, jangan lupa karena ikatan rangkap 3-nya ada di C yang nomor 2. Jadi 2 butuna. Nanti kalian tulis di sini 2 butuna. Yang ini kembali ke ujung, maka namanya 1, 2, 3, 4, 5, 1 pentuna. Nah, silakan dilengkapi yang ini jadi apa? 2 pentuna dan seterusnya. Selamat mencoba ya. Ini yang agak panjang, nanti kalian bisa cek sendiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada cabang etil. Ada cabang etil di C nomor 4 dan ikatan rangkap 2-nya di C nomor 2. Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan yang akan datang. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa alkuna adalah termasuk senyawa alifatik tak jenuh dengan 1 ikatan rangkap karbon C rangkap 3.
Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.